Halo Sobat BPPetik, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel BPPetik. Di video kali ini, kita akan membahas materi menggunakan formula pada lembar kerja tingkat lanjut. Aplikasi lembar kerja yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel. Di Excel terdapat worksheet yang memiliki banyak sel. Apa yang dimaksud dengan sel? Sel merupakan kotak kecil yang merupakan titik pertemuan antara baris dan kolom. Jika kita memilih beberapa sel, maka sel yang kita pilih disebut dengan sel range atau rentang sel. Sel range dapat berupa rentang sel dalam satu baris, kolom, atau baris dan kolom. Jika kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan sel dan sel range, maka selanjutnya kita masuk ke topik penggunaan formula. Formula yang akan kita bahas antara lain yaitu formula untuk memodifikasi teks, formula untuk perhitungan kondisional, dan formula untuk penggunaan tanggal atau waktu. Yang pertama adalah menggunakan formula untuk memodifikasi teks. Terdapat beberapa formula yang dapat digunakan untuk memodifikasi teks, antara lain lower, upper, dan proper. Mari kita bahas lebih detail pada praktik berikut. Pada contoh ini, kita memiliki tabel daftar nama bandara dengan format teks yang berantakan. Sekarang, kita akan mengganti teks pada kolom nama bandara menjadi format teks yang kita inginkan. Pertama, kita akan mengganti teks pada kolom nama bandara menjadi kapital. Maka, kita dapat menggunakan formula upper yang berfungsi untuk mengubah format teks menjadi huruf kapital. Kita tuliskan formula upper diawali dengan sama dengan, lalu kita masukkan parameter berupa kata atau kalimat yang akan kita ubah format penulisannya. Di sini kita pilih sel A2 yang berisi nama bandara. Lalu kita enter dan tarik ke bawah. Nah, dapat kita lihat bahwa teks yang sebelumnya berantakan sudah berubah menjadi huruf kapital. Berikutnya, kita akan menggunakan formula lower untuk mengubah format teks menjadi huruf kecil. Kita masukkan formula lower diawali dengan sama dengan, lalu kita masukkan parameter berupa sel yang berisi nama bandara, yaitu sel A2. Lalu kita enter dan tarik ke bawah. Berikutnya, kita akan mengubah format teks nama bandara menjadi lebih layak, sehingga format teksnya menjadi huruf besar pada setiap huruf di awal kata. Nah, untuk itu kita dapat gunakan formula proper. Kita masukkan formula proper diawali dengan sama dengan, lalu kita masukkan parameter berupa sel yang berisi nama bandara, yaitu sel A2. Lalu kita enter dan tarik ke bawah. Nah, sekarang kita dapat melihat perbedaan dari ketiga formula ini ya. Jadi, ketika kita menggunakan upper, maka format penulisannya menjadi huruf besar. Namun, ketika kita menggunakan lower, maka format penulisannya menjadi huruf kecil. Namun, jika kita menggunakan proper, maka format penulisannya menjadi capitalize each word. Selanjutnya, kita masuk ke formula perhitungan kondisional. Formula yang akan kita pelajari yaitu sum if, average if, count if, dan counta. Mari kita coba. Formula pertama yaitu average if. Di sini kita memiliki contoh tabel penjualan. Pada tabel tersebut terdapat kolom nama toko, nama barang, jumlah stok, dan jumlah pendapatan. Di sini, misal kita akan mencari nilai rata-rata pada pendapatan dari toko abadi. Untuk mencari nilai tersebut,
kita dapat menggunakan formula average if. Kita tuliskan average if diawali dengan sama dengan, lalu diikuti parameter yaitu range berupa rentang sel yang berisikan kriteria. Rentang sel yang dimaksud yaitu kolom nama toko. Dilanjutkan dengan parameter kriteria yaitu abadi diapit dengan petik 2. Parameter selanjutnya yaitu average range, yaitu rentang sel yang berisi nilai di mana nilai tersebut yang akan kita hitung rata-ratanya. Kolom yang dimaksud yaitu kolom jumlah pendapatan. Lalu kita enter dan kita sudah dapatkan hasilnya. Yang mana rata-rata pendapatan toko abadi yaitu sebesar Rp560.000. Formula kedua yaitu sum if. Di sini kita juga menggunakan tabel penjualan. Di sini diandaikan kita akan mencari total jumlah dari stok beras. Untuk mencari nilai tersebut, kita dapat menggunakan formula sum if. Kita tuliskan sum if diawali dengan sama dengan, lalu diikuti parameter yaitu range berupa rentang sel yang berisikan kriteria. Rentang sel yang dimaksud yaitu kolom nama barang. Dilanjutkan dengan parameter kriteria yaitu beras diapit dengan petik 2. Parameter selanjutnya yaitu sum range, yang mana berupa rentang sel yang berisi nilai di mana nilai tersebut yang akan kita hitung jumlahnya. Kolom yang dimaksud yaitu kolom jumlah stok. Lalu kita enter dan kita sudah dapatkan hasilnya, yang mana jumlah stok beras sebanyak 62. Formula ketiga yaitu Kaunta. Di sini kita akan menggunakan tabel data siswa. Sekarang kita akan mencari jumlah siswa. Untuk mencari jumlah siswa, kita dapat menggunakan formula Kaunta. Kita menggunakan Kaunta ketika sel range yang akan kita gunakan berupa teks. Kita tuliskan Kaunta diawali dengan sama dengan, lalu diikuti parameter yaitu range berupa rentang sel yang akan kita hitung jumlah selnya. Rentang sel yang dimaksud yaitu kolom nama. Kemudian kita enter dan kita dapatkan jumlah siswanya. Formula keempat yaitu count if. Di sini kita masih menggunakan tabel data siswa. Sekarang kita akan mencari jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Kita tuliskan count if diawali dengan sama dengan, lalu diikuti parameter yaitu range berupa rentang sel yang akan kita hitung jumlah selnya. Dilanjutkan dengan parameter kriteria yaitu laki-laki diapit dengan petik 2. Setelah itu kita enter dan kita dapatkan jumlah siswa berjenis kelamin laki-laki saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi penggunaan fungsi untuk tanggal dan waktu. Fungsi yang akan kita pelajari yaitu today, date, month, and year. Mari kita coba. Kita akan menggunakan sheet date. Pertama, kita akan mencoba fungsi today. Fungsi ini digunakan apabila kita ingin menampilkan tanggal hari ini saja, yang otomatis akan diperbarui ketika file ini dibuka di tanggal yang berbeda. Kita tuliskan fungsinya yaitu today diawali dengan sama dengan, lalu diikuti dengan buka tutup kurung dan kita enter. Maka yang ditampilkan yaitu tanggal hari ini.
Jika file ini dibuka keesokan harinya, maka tanggalnya akan menyesuaikan tanggal esok hari. Selanjutnya, kita coba fungsi day, month, dan year. Fungsi day untuk mengambil nilai tanggal dari sebuah format tanggal Excel. Sebagai contoh, kita akan mengambil nilai tanggal dari fungsi today. Pertama, kita tuliskan formula day, lalu kita masukkan parameter berupa format tanggal. Nah, maka ketika kita enter, akan ditampilkan hasil berupa tanggal saja. Selanjutnya, kita coba fungsi month untuk mengambil nilai bulan dari sebuah format tanggal Excel. Sebagai contoh, kita akan mengambil nilai bulan dari fungsi today. Pertama, kita tuliskan formula month, lalu kita masukkan parameter berupa format tanggal. Nah, maka akan ditampilkan hasil berupa bulan saja. Begitu pula untuk fungsi year. Fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai tahun saja. Nah, itu dia praktik penggunaan formula pada lembar kerja tingkat lanjut. Selain mempraktikkan penggunaan formula pada lembar kerja tingkat lanjut, kita juga harus mengetahui jenis kesalahan dan cara mengatasinya. Jenis kesalahan yang pertama yaitu apabila kita menemukan simbol seperti berikut, maka itu menandakan jika lebar kolom tidak cukup untuk menampilkan isi dari sel. Nah, untuk mengatasinya, kita dapat menambah lebar kolom atau mengaktifkan wrap text. Jenis kesalahan kedua, yaitu apabila kita menemukan simbol seperti berikut, itu menandakan jika formula yang kita buat terdapat pembagian dengan 0 atau dengan sel yang kosong. Cara mengatasinya yaitu dengan mengubah sel tertentu yang digunakan untuk proses aritmatika. Jenis kesalahan ketiga yaitu apabila kita menemukan kesalahan seperti ini, kesalahan tersebut menandakan jika range sel yang kita pilih tidak sesuai atau separator pada parameter tidak dituliskan. Jenis kesalahan keempat yaitu jika kita menemukan kesalahan seperti ini, hal itu terjadi karena tipe data yang kita masukkan ke dalam rumus tidak sesuai dengan tipe data yang diminta. Nah, itu dia materi terkait menggunakan formula pada lembar kerja tingkat lanjut. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik ya. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.